Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Oke, kembali lagi dengan saya Molly. Dan saya Selena Gomez. Masa sih? Risha ya. Seperti biasa kita bakal membacakan 3 berita menarik hari ini ya, Ica, yang akan kita ulas dan update terkininya nih dari reporter kita yang udah ada di lapangan. Ya, benar sekali. Oke, mau tanpa berlama-lama kita langsung nggak usah lama-lama, biar cepat pulang. Berita pertama aja nih. Tribuners juga pasti ada nunggu ya. Nah, jadi Tribuners, untuk berita pertama kita itu ada korban tewas tertembak polisi nih. Benar. Akhirnya hari itu dimakamkan oleh keluarga di pemakaman umum Seruai Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Nah, tangis keluarga pun pecah saat pemakaman pada hari ini Selasa 15 November. Iya, jadi kejadiannya memang tidak disengaja oleh polisi ya. Tertembak di bagian leher nih korbannya. Jadi kena timah panas tuh lehernya. Dan pada saat prosesi pemakaman pun didatangi oleh Kapolres. Kapolres mana ya? Lupa. Ntar. Mana ya? Tuh Kapolres Labuhan Belawan telah hadir. Nah, untuk melihat video. Ntar, tunggu, aku juga mau kasih informasi juga nih, Ca. Jadi semalam sekitar jam 7 apa jam 8 malam gitu ya, aku ngelewatin jalan Wahid Asim ini. Iya. Kan ini Rumah Sakit Bayangkara kan yang di Brimob ini kan, di jalan Wahid Asim. Terus aku waktu lewat situ tuh, di situ ada mobil patroli polisi dan juga keramaian orang yang kayak mau masuk ke dalam tuh kayak ditahan, dan itu ramai kali orang di situ. Gara-gara ini? Aku kurang tahu apakah ini memang perkara dari ini juga, karena aku nggak berani turun keluar juga kan. Kok ini korbannya di Rumah Sakit Bayangkara? Sebelumnya dia dibawa ke rumah sakit daerah mana gitu, terus aku baca beritanya kelanjutannya dia dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk ditindaklanjuti autopsinya gitu. Dan sekarang udah dimakamkan. Entah kenapa rame pada malam hari di situ. Pas pula perkaranya jam 1 malam baru dibawa pulang balik ke keluarganya kan. Pada hari semalam itu memang jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Bisa jadi sih keramaian itu karena itu diduga ya, tapi kita nggak tahu juga sih ya. Mungkin ada Tribuners yang tahu apa penyebab di Rumah Sakit Bayangkara semalam lumayan rame ya. Ada masa di depan gerbangnya itu, sampai banyak polisi juga di situ. Bisa kasih komentar nih di bawah boleh, ya kan, biar kasih tambah update juga kita nih. Oke, ini ada videonya ya, Ca? Iya, kita tonton dulu cuplikan video yang berikut ini. Iya. Kain panjangnya di situ, Bang. Kain panjang di balik apa itu? Beli tape. Bang, ayah kita ini bang dimakamkan di mana nih bang? Di apa nih? Di mana nih? Di mana makaman? Di ujung pawang bang. Yang bawah. Ujung pawang. Bagaimana tadi promesi pemakamannya bang? Lancar bang? Alhamdulillah lancar bang. Lancar bang. Apa aja tadi yang datang ke sana bang? Apakah ada dari pemerintahan juga? Dari kepolisian nggak ada datang ke pemakaman, tapi cuma ada datang ke apa dari Melayat aja. Ke rumah ya. Bagaimana bang dari keluarga bang menerima kedatangan polisi tadi bang? Kami minta dengan baik bang, tapi kami minta itu aja dari bang, keadilan tadi aja bang, keadilan tadi aja bang. Masa menembak, lari, udah nggak dibawa si korban tadi. Itu yang kami minta bang. Kok tiba-tiba ke sana udah ada barang bukti, antara korban nggak dibawa. Terima kasih bang. Barusan kami dari tim Polres Labuhan Belawan melakukan melayat ya ke rumah duka, ke rumah nasib ya. Hal ini kita lakukan mengingat kita juga adalah manusia biasa ya, sehingga kami melakukan melayat ataupun takziah ke rumah duka. Ya, atas sekian ya.
Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu Ya, dia. kayak gitu prosesi pemakamannya. Tampak juga didatengin juga kan sama Sama- pihak kepolisian nih ya. Karena memang kurang tahu juga nih, mungkin kita nanti bisa tanya sama reporternya sebenarnya apa penyebab polisinya Bisa menembak sampai meninggal gitu ya. memang tidak disengaja, cuman kenapa dia mengeluarkan pistol sampai dibuka kunci pistolnya itu kan gitu kan jadi pertanyaan juga gitu. Jadi sebelum kita makin banyak bertanya nih, kita langsung aja panggil reporter kita nih. Ada Bang Aprianto. Halo Bang. Halo Bang Halo, Kak. Aprianto. Halo, selamat sore Moli Bang. dan Kak Risa. Iya. Selamat sore Bang Aprianto. Ini bagaimana sebenarnya kejadian dari tidak sengaja tertembak seorang warga nih yang menyebabkan sampai meninggal? Silakan Bang Aprianto. Ya Kak, dan ini Kak posisinya ada dua keterangan yang bertolak belakang Kak dari pihak warga dan keluarga dan dari pihak kepolisian Kak. Oke, dari Kalau pihak dari keluarga pihak dulu keluarga coba itu, Bang. Dari pihak keluarga Keterangan seperti apa? Halo Bang Aprianto. Oke, dari pihak keluarga Ada Halo, Bang. sedikit Halo, Kak. kendala dari Iya. jaringan nih ya Tribuners. Bisa denger jelas Bang? Kak, Halo Bang. ya kalau facecam mati bisa Kak nih. Bisa. Oke, ya udah nggak apa-apa Bang. Silakan Bang, jelaskan bagaimana dari pihak keluarga dan juga Halo, pihak Kak. kepolisian. Oke. Halo Bang. Keluarga dari keterangan abang korban yang Aduh, nggak bisa nih. Bang, mungkin bisa ke atas pohon dulu Bang. Putus-putus nih Bang. Monyet dong dia. Halo Bang Aprianto, coba jaringannya diperbaiki dulu ya Bang. Oke, Tribuners, ini kita sambil menunggu Bang Aprianto nih untuk kembali ya. Jadi yang mau dibaca juga nih, pihak kepolisian tidak turut ikut ke pemakaman. Namun pagi tadi jajaran kepolisian Polres Pelabuhan Belawan hadir untuk melayat di rumah duka dengan diterima pihak warga dengan baik. Amat disayangkannya itu kalau misalnya benar nih, kan Molly juga belum tahu ya apa yang sedang dilakukan oleh korban nih ya pada saat terjadi penembakan itu. Kalau memang dia kayak masih lagi nggak ngapain, tiba-tiba dapat kabar dari keluarga dia meninggal, itu sebagai keluarga kan pasti sedih Hancur kan? kali sih. Apalagi dengan perkataan gak sengaja tertembak gitu. Tapi kalau misalnya anak yang korbannya itu benar-benar melakukan kejahatan Iya. terus tertembak, ya mungkin It's okay, masih bisa dimaklumi gitu. Kan ada asap, ada api gitu ya. ini akibat keteledoran orang lain yang menewaskan orang lain itu gimana gitu ya. Ini kita masih menunggu Bang Aprianto nih dari operator, apakah sudah ada Bang? Belum ada. Oke, ini gimana nih ya? Apa kita lanjut ke berita kedua? Halo, ya Bang Aprianto? Udah bisa jelas Bang? Kak, maaf ya, aku mungkin facecam nggak nyala ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Silakan Bang. Gimana penjelasan dari pihak keluarga dan juga pihak kepolisian, Bang Aprianto? Ya Kak, keterangan ini ada dua keterangan Kak dari pihak polisi dan keluarga yang bertolak belakang. Kalau dari pihak keluarga, keterangannya dari abang korban yang bernama Asbulo, dia mengatakan kejadian itu terjadi pada hari Senin kemarin, sekitar pukul 9.30 pagi hari. Pada saat itu dia sempat menyaksikan kedatangan 3 oknum polisi dengan berpakaian rapi, Oke. berbaju warna putih, dengan celana hitam dan sepatu hitam. Itu kan bajunya bebas. Gimana bisa tahu kalau itu dari pihak polisi, Bang Aprianto? Kebetulan Kak, pihak keluarga Asbulo ini mengenali salah satu oknum polisi Kak. Oke, ada yang oke. dikenalnya. Oke, Lanjut lanjut. Bang. Pada saat itu dia menghiraukan kedatangan ketiga polisi itu Kak. Dan saat itu tak berapa lama polisi langsung mendatangi si korban yang bernama Iwan yang sedang berposisi duduk-duduk di depan rumah Kak. Dan Iwan ini pun Kak bukan warga asli Gang Maho lingkungan 14 Kelurahan Pekan Labuhan, Medan Labuhan. Dia merupakan warga Kelurahan Saimati, Kecamatan Medan Labuhan Kak. Dia kedatangannya ke sana untuk melihat kondisi anaknya yang emang bertempat tinggal di sana. Oke. Pada saat itu
polisi langsung menghampiri si korban dan terjadilah sempat cekcok ini Kak. Si Asbullah mengatakan dia sempat menyaksikan bahwa salah satu oknum polisi yang ia kenali yang bernama Rudi Simamora sempat mempiting bagian leher korban. Lalu korban pun memberontak sehingga terdengarlah suara letusan tembakan itu Kak. Oh, berarti itu ada saksi mata nggak sih Bang yang menyaksikan kejadian itu? Dari keterangannya Asbullah ini menyaksikan Kak. Secara langsung ya? Oke. Iya. Setelah mendengar letusan tembakan itu dia langsung berlari ke arah keributan itu dan sambil berteriak, "Kalian bunuh adik saya," katanya. Nah, Karena tapi Bang Oke, lanjut Bang. Melihat kedatangan kakak si korban ini, ketiga oknum polisi langsung lari serta dikejar beberapa pemuda setempat. Hingga oknum polisi pun berhasil lari masuk ke dalam mobil yang mereka parkirkan di bahu jalan di Jalan Yosudarso itu Kak. Oke Bang, nah ini kan penjelasan dari saksi ya Bang, Asbullah tadi ya. Ya. Nah itu kan ada percecokan tuh. Itu kira-kira ada terdengar nggak percecokannya itu tentang apa gitu? Dan antara percecokan itu Kak, itu dari keterangan polisi, katanya ketiga oknum polisi ini mau menangkap si korban yang merupakan adalah TO narkoba yang selama ini udah diincar polisi. Namun saat mau diseret ke kantor polisi, si korban ini melakukan perlawanan sehingga terjadilah cekcok itu Kak. Oke. Kalau dari cerita pihak kepolisian seperti gimana? apa Bang? Penembakan itu akibat dari si korban ini sempat melakukan perlawanan untuk merebut senjata milik polisi Kak, sehingga terjadi tembakan itu Kak. Tembakan itu dikatakan polisi secara tidak sengaja. Jadi pihak polisi ada nggak sih ngasih tahu kenapa mereka sampai melakukan perlawanan dan merebut rebutan senjata gitu Bang? Sebelum kejadian rebutan itu memang ada kejadian apa nih? Dari penjelasan Kapolres Pelabuhan Belawan, si korban ini sempat mau melarikan diri Kak, dan dia sempat dikatakan membuang sebuah bungkusan yang setelah ditemukan merupakan sabu-sabu seberat 20,99 gram serta satu bilah pisau stainless. Okay. Berarti memang kasusnya narkoba ya Bang ya? Merupakan tersangka narkoba nih korbannya? Iya Kak, kalau keterangan dari polisi memang kasus narkoba. Bandar narkoba ya? Keluarga dari salah satu anak korban yang bernama Rian mengatakan bahwa korban ini memang dulu penjual narkoba. Namun tahun terakhir dia sudah tidak pernah berurusan dengan narkoba lagi. Dia sudah beralih menjadi penjual nasi goreng. Oke. Bang, ini di berita ada mengatakan bahwa ibunda korban ya ingin agar kasus ini diusut tuntas nih. Emang apa sih harapan dari Yoni ibunya si korban? Oh iya, Yoni sebagai anak korban Kak. Anaknya. Apa emang ya Bang harapannya sampai minta diusut tuntas untuk kasus penembakan ini? Permintaan Yoni itu Kak terkait batang bukti berupa satu bilah pisau dan sabu-sabu yang seberat 20,99 gram itu, dia katakan itu tidak milik punya ayahnya Kak. Karena pada saat kejadian barang bukti sama sekali tidak ada, karena si korban sempat membuka celananya membuktikan bahwa dia tidak ada memiliki barang bukti apapun Kak. Oke. Emang keseharian dari korban ini seperti apa Bang dari pihak keluarga? Ada Bang tanyain gak sih? Keseharian si korban ini Kak, kata salah satu anaknya, selama setahun terakhir setelah tidak melakukan penjualan narkoba lagi, dia melakukan aktivitas berupa berjualan es kelapa serta nasi goreng di kawasan Belawan Kak. Oke, berarti dulu dia memang diakui anaknya pernah jual narkoba gitu Bang? Salah satu anaknya yang bernama Rian mengakui Kak bahwa ayahnya pernah berjualan narkoba. Nah, apakah udah pernah ditangkap polisi ya? Udah pernah jadi napi narkoba dia atau belum? Kalau dari keterangan polisi Kak, kalau korban ini belum pernah ditahan, tapi dari lingkungan lokasi kejadian tersebut 4 orang sudah pernah diamankan dari sana Kak terkait kasus narkoba. Udah 4 orang, tapi nggak termasuk dari korban ini kan Bang?
Bukan Kak. Oke, ada nggak sih Bang dari pihak kepolisian yang memberikan bukti bahwa memang korban ini merupakan kasus tersangka narkoba nih ya, makanya sampai mau ditangkap dan adalah cecok dan apa katanya tadi perlawanan dan sampai merebut senjata. Ada nggak sih bukti dari pihak kepolisian Bang? Seperti mungkin cek urin bisa ya sebelum dilakukan pemakaman. Ada nggak seperti itu Bang Aprianto? Pada saat rilis itu Kak yang dipertunjukkan pihak kepolisian, yaitu cuma sebilah pisau dengan barang bukti sabu-sabu yang seberat 20,99 gram itu aja Kak. Itu sabunya dari si korban memang Bang didapat? Keterangan dari polisi itu didapat yang dari hasil korban. buang korban saat mau melarikan diri Kak. Namun dari keterangan keluarga, si korban tidak ada memiliki barang sama sekali pada saat kejadian. Oke, jadi ini simpang siur ya. Iya. Ada nggak sih dari pihak kepolisian yang bakal membuktikan kalau beritanya memang benar dari pihak polisian nih, ternyata pihak keluarga salah gitu? Ada nggak dari pihak kepolisian menyatakan akan memberikan pembuktiannya Bang Aprianto? Untuk saat ini belum ada Kak, tapi nanti bisa kita lebih follow up lagi. Apakah polisi akan lebih menunjukkan bukti-bukti kuatnya lagi atau bagaimana Kak? Okay. Nah, untuk ketiga polisi yang menembak ini sekarang gimana Bang statusnya? Tadi kebetulan Kak baru dari press conference Kabid Humas Polda Sumatera Utara di Polres Pelabuhan Belawan. Untuk ketiga oknum ini tidak ada dilakukan pemeriksaan atau apakah karena memang udah SOP dari Satres Narkoba untuk melakukan penangkapan kepada TO narkoba yang saat ini sudah dikejar. Oh, berarti tidak ada sanksi apapun atau pemeriksaan lebih lanjut terkait 3 kepolisi ini ya Bang? Iya Kak. Oke deh kalau gitu. Berarti tadi apa aja Bang yang dinyatakan pada saat pers conference-nya tadi Bang? Yang dinyatakan itu Kak, bahwa memang betul si pihak korban ini adalah salah satu pengedar narkoba di wilayah Medan Labuhan Kak. Oke. Dan untuk kepolisian meminta berita-berita yang simpang siur kalau korban bukan merupakan pengedar itu tidak dipublish lagi. Gitu ya permintaan dari pihak kepolisian permintaan nih ya. Oke, jadi kan kalau media itu kan butuh bukti sebenarnya ya kalau memang benar, karena apalagi akhir-akhir ini pihak kepolisian sering lalai ya kan. Aduh mulutku. Oke, terima kasih Bang Aprianto atas laporannya Bang. Kita tunggu ya Bang untuk perkembangannya karena masih simpang siur juga nih, walaupun tadi katanya jangan diberitakan yang aneh-aneh, cuman kita butuh pembuktian aja sih ya kan Bang Aprianto kan. Ya siap Kak, nanti saya follow up lagi Kak. Oke. Terima kasih Bang Aprianto, selamat sore. Selamat sore Kak. Nah, jadi kayak gitu rupanya penyebabnya itu karena narkoba. Yang memang agak sedikit meyakinkan pihak kita itu ada 4 orang tadi pernyataan anaknya yang mengatakan bahwa ayahnya tuh dulu memang ada pengedar sebagai pengedar narkoba. Tapi katanya tahun lalu ya mungkin bisa jadi ditutupin gitu kan. Masih berlangsung juga kan sekarang. Cuman yang anehnya lagi dari pihak polisian memang nggak bisa cek urin atau dia memang nggak konsumsi, cuman jual aja gitu ya. Mungkin harus ada pembuktian lebih konkret lagi kan. Kenapa dia sampai menangkap orang itu kan, penyebabnya harus tahu juga. Kalau memang kita. pernyataan anaknya ternyata benar, ini udah setahun yang lalu ayahnya udah nggak pernah jualan lagi, ya kalau dia ada tobat masa dihakimi, itu kan nggak baik juga. Ya makanya semoga pihak kepolisian bisa membuktikan ya secara konkret kalau aku nggak salah loh, ini memang pengedar narkoba, kalian keren gitu kan. Supaya kerja. Namanya aku juga kerja ini. Oh iya. Oke ya, seperti itu Tribuners, kita lanjut ke berita kedua. Lanjut. Nah, terdapat sebanyak 6 tahanan kabur atau melarikan diri dari ruang tahanan Polres Toba nih Kak. Kayak ini ya, kayak di film-film nggak sih? Kabur dia, bisa kabur ya. Keren kan? Nah, Kasih Humas Polres Toba Ibtu Bunga Saran Samosir menjelaskan. Bungaran gak ada salah. Mohon maaf Bapak Ibtu Bungaran Samosir menjelaskan ke-6 tahanan tersebut melarikan diri pada Selasa hari ini. Iya. Pukul 3.15 waktu Indonesia Subuh tadi, Barat. dini hari Ya. Ke-6 tahanan yang kabur tersebut sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Iya, tapi ini ada update-nya juga nih, Ca. Oh, ya? Jadi dari 6
tersangka yang kabur ini 4 udah berhasil diringkus polisi. Oh, berarti 4 udah berhasil dibawa balik ya? Dan 2 diantaranya itu udah dihadiahi timah panas. Wah, jadi udah tertangkap juga? Udah ditangkap, itulah 4 maksudnya. 4, 2 diantaranya. Berarti 2 lagi masih belum tahu ya? Masih belum tahu, cuman mungkin udah ditangkap juga kan. Ini update-nya jam berapa ya tadi ya? Jam 3, jam 4 gitu. Mana tahu Semoga cepat aja. ya kan? Oke. Jadi ke-6 tahanan ini diinformasikan kabur atau melarikan diri melalui pintu depan dan tak ada ditemukan kerusakan pada bagian ruang tahanan. Hingga saat ini pihak Polres Toba masih menyelidiki alasan tahanan kabur serta kronologi kejadian dari pihak pengawas yang berjaga. Aneh ya, kayak harusnya kan kayak di film-film itu ngebom kayak, atau dia kayak Kok ini mereka halus sekali ya? kayak itu ada pakai jarum gitu. Banyak nonton film nih, jarum. Apa sih, Escape Plan? Pernah nonton nggak filmnya tentang dia cara kabur dari penjara tanpa merusak atau membuat orang mungkin sadar. dia kayak kakak nonton. Oh iya ya, kebanyakan nonton itu 6 orang itu, keren juga ya. Siapa aja nih, Ca? Ada 6 orang nih yang berhasil kabur, ada identitasnya, silakan, Ca. Nah, yang pertama itu ada Dennis Grantino Sibuea, berusia 30 tahun, yang terjerat kasus narkotika dan dikenakan pasal 114 sampai 112 Undang-Undang Narkotika nih, Kak. Nah, yang kedua, ada Monrai Sibarani Perkara, pasal 27, terjerat kasus narkotika juga. Ini namanya. Iya. Usianya 27 tahun. Yang terjerat kasus narkotika, terus dikenakan pasal sama ya dengan yang pertama ya. Nah, yang ketiga itu ada Rebana Mardova Lubis, masih 19 tahun, terjerat kasus pencurian. Lalu ada Janter Hot Marihot, terjerat kasus pencurian juga. Orangnya hot nih. Iya, lalu Lorenzo Sitorus, terjerat kasus pencurian juga. Nah, lalu yang terakhir itu ada Jumadi Tambunan, merupakan titipan narkoba. Titipan narkoba itu gimana ya? Nggak tahu aku. Nggak ada Bang Tasdim sih kan. Oke, untuk video lengkap yang mungkin kita bisa tonton, video cuplikan yang berikut ini. Mau konfirmasi Pak terkait informasi yang beredar bahwasanya 6 orang tahanan Polres Toba Pak melarikan diri. Bagaimana Pak penjelasannya? Ya, baik rekan-rekan media, kami dari Polres Toba Kasubmas membenarkan bahwasanya pada pukul 03.15.00 WIB 03.15 WIB Selasa tanggal 15 November 2022 ada 6 orang kabur tahanan dari RTP Polres Toba. Dan saat ini Polres Toba telah melakukan pengejaran dan pencarian terhadap 6 orang tersebut. Dan kami menghimbau melalui ini supaya tahanan yang kabur dapat menyerahkan diri dengan baik-baik supaya dapat diproses dengan baik. Demikian rekan media. Keenam orang yang melarikan diri itu kasus apa aja itu Pak Kasih? Dan Baik. identitasnya? Identitas. Baik, nanti secara lengkap nanti kami sampaikan. Ini 6 orang ini terdiri dari kasus narkoba dan kasus pencurian. Nah sampai saat ini Pak, tahanan yang lari Pak diduga melarikan diri di mana Pak? Apakah merusak jeruji tahanan atau dari yang lain Pak? Nanti setelah ada pemeriksaan dari Nah, itu dia klarifikasi penjelasan dari Kasih Humas Polres Toba ya. Jadi memang benar ada 6 tahanan yang berhasil melarikan diri. Iya. Namun 4 diantaranya sudah berhasil ditangkap dan 2 diantaranya juga dari 4 orang ini dihadiahi timah panas.
Dan 2 lagi diharapkan menyerahkan diri tadi katanya. Cok lah kau bayangin ya, capek-capek dia kabur. Dia Menyusun strategi tadi ya kan? berharap dia untuk kembali dengan sia-sia. Aku pun capek kali loh kok Pak, aku mikirin cara keluarnya jantungku nggak sia-sia berhenti kata tahanannya itu ya kan. Oke, langsung aja kita tanya-tanya sama reporter kita nih, ada Bang Maurits. Halo Bang Maurits. Selamat sore Bang. Selamat sore Medan, selamat sore Kak Molly, satu lagi. Kak Risha. Halo Bang. Manis senyum abang lihat Kak Risha ya. Lihat muka awal nggak pernah kayak gitu senyum abang. Ih. Bang, ini gimana Bang perkembangan dari 6 tahanan yang berhasil kabur? Bener nggak sih ada 4 orang yang sudah berhasil ditangkap, terus 2 orang lagi sekarang bagaimana statusnya, apa masih DPO? Silakan Bang Maurits. Iya, dari 6 tahanan yang kabur pada pukul 3.15 WIB tadi pagi, 4 diantaranya sudah diringkus ya. 2 diantaranya dikasih timah panas ataupun ditembaklah bagian kaki kiri tadi. Dua-duanya Bang, kaki kiri? Yalah, cuma satu kiri. Agak ini ya, apa namanya, polisi kita ini keren ya Bang kalau masalah tembak-menembak. Langsung bisa kiri dua-dua gitu. Lanjut Bang. Jadi proses penembakan itu bukan ujuk-ujuk tembak begitu saja. Pastinya mereka juga melakukannya dengan sesuai dengan SOP karena melawan petugas. Buktinya yang 2 lagi kan nggak ditembak gitu ya? Nggak ditembak karena memang nggak melawan. Itu udah dalam pengejaran polisi itu hal biasa lah kita dengar dan kita. Oke, terus yang 2 lagi gimana Bang? Apa masih belum diketahui nih di mana keberadaannya? Yang pastinya kan mereka sudah masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Jadi 2 lagi masih diburu. Jadi tim polisi tadi setidaknya kita lihat tadi sudah banyak yang berpencar dengan beberapa tim tadi. Kebetulan tadi yang terakhir itu yang pertama 2 orang itu langsung dilarikan cepat dan yang langsung dimasukkan ke ruang tahanan. 2 lagi itu yang terakhir yang sempat kita abadikan videonya. Itu yang kena tembak itu. Dan itu yang membawa langsung itu Kasat Reskrim AKP dari Sulawesi Utara tadi. Untuk yang 2 lagi masih proses pencarian dan saat ini pihak kepolisian meminta supaya mereka langsung segera memberikan laporan ke pihak kepolisian terdekat mungkin, atau sudah tidak lagi di Polres Toba atau di wilayah Polres Toba, ya segeralah melapor karena apapun ceritanya hukuman akan pasti lebih berat ketika mereka berlama-lama di luar untuk mencari angin segar. Nah Bang, itu kan tadi katanya mereka keluar tuh tanpa meninggalkan jejak lah ibaratnya, itu kok bisa Bang? Nah, dari informasi dan memang hasil ya pantauan kita di sana tidak ada kerusakan apapun. Oleh karena itu tadi Polres secara tegas mengatakan siapapun personel yang terlibat dalam bisa kaburnya tahanan ini akan diproses, dan mereka tadi baru saja kan menangkap 4 orang. Jadi mereka masih menyelidiki soal laporan kenapa bisa mereka keluar, lalu laporan ataupun keterangan dari pihak kepolisian yang menjaga pada malam hari itu. Oke. Bang, dari pantauan Abang nih waktu Abang kesana, bagaimana sih sebenarnya pengamanan di tahanan Toba sana Bang, Polres Toba sana? Nah, kalau kita lihat memang dari sisi ruangannya ya, ruangan tahanan itu berada di belakang dan itu semua terhubung dengan tembok. Artinya tidak ada kemungkinan sebenarnya bisa keluar. Dan ada pintu 2 lapis itu pintunya, dan itu bisa itu langsung berhubungan langsung bertetangga dengan unitnya SAR narkoba, lalu satuan-satuan lain, lalu pintu keluar gitu. Jadi artinya masih ada beberapa harusnya tidak bisa ya. Itulah makanya tadi kita tanya kenapa kok bisa. Misalnya kan ya kalau ruangannya misalnya dekat perumahan warga atau apa, bisa menjebol trali atau apa segala macam bisa. Ini nggak ada data. Jadi bersih, makanya kita tadi malah menanya apakah ada keterlibatan personil itu sendiri kan. Dan itu dikatakan oleh Kapolres, kami akan menindak dengan tegas bila memang ada keterlibatan para personil dalam pengawasan yang kurang, katakanlah lalai dalam pengawasan. Jadi ada kemungkinan memang ya Bang, ada personel yang ikut terlibat untuk membantu kaburnya para tahanan ini ya? Kalau soal kemungkinan itu bisa-bisa saja, kan sekarang belum ada
pernyataan resmi, tapi kalau soal dugaan siapa saja pun bisa menduga apa. Nah, tapi Bang, untuk terkait personel dari pihak kepolisian itu belum ada ditindaklanjuti, Bang? Nah, sekarang lagi pemeriksaan. Tentunya kan mereka seperti yang dikatakan Kapolres tadi, begitu mereka mendapatkan beberapa orang, 4 dari 6 orang yang keluar itu sudah mereka dapat. Tentunya mereka tanya dulu itu, lalu mereka gabungkan dengan keterangan personel-personel yang berjaga pada malam hari itu. Oke. Nah, berarti Bang, ke-6 tahanan ini satu kamar gitu ya? Satu sel. Jadi Satu ruang hotel tahanan ya? Polres. Jadi ruang tahanan Polres itu kan sebenarnya ruang tahanan sementara sebelum berkas-berkasnya itu P21 ke Kejaksaan. Jadi seperti tadi bertanya tentang ada titipan narkoba. Jadi ada berkas yang untuk kasus narkoba itu yang belum lengkap, yang kemudian dipulangkan oleh pihak kejaksaan untuk sementara waktu melengkapinya hingga P21, dia berada di sana. Makanya disebutlah titipan narkoba ini itu. harus kita bedakan juga ruang tahanan Polres dengan ruang lapas gitu. Oke. Terima kasih ilmunya loh Bang, ya kan? Oke deh kalau gitu. Berarti ini masih dalam pencarian untuk 2 orang lagi ya Bang ya. Belum ada perkembangan sekarang ya, masih dalam pencarian. Oke. Ditunggu Bang update-nya. Bang, untuk aku mau nanya terakhir nih Bang, untuk para tahanan nih yang kabur-kabur ini, sebelum-sebelumnya tuh mereka udah tahu belum hukuman yang bakal dijerat? Ya artinya ke-6 itu kan dibagi 2 itu. Ada yang kasus narkoba dan 2 ada kasus pencurian. Nah, jadi kalau soal hukumannya kan biasanya kalau narkoba di atas, tergantung juga ya, 10 tahun seperti itu. Pencurian mungkin tidak pidana ringan atau kemana. Kalau misalnya mereka kabur gini berarti bisa jadi ditambah lagi ya Bang? Pasti, yang pasti tadi pihak kepolisian, Kapolres tadi mengatakan bahwa hal itu akan masih menjadi pertimbangan bagi kita. Tentu dengan tindakan mereka yang tidak terpuji ini akan menambah beban mereka, masa hukuman mereka. Oke. Kalau gitu kita tunggu ya Bang perkembangannya ya. Mana tahu 5 menit kemudian udah dapat 2 orang lagi gitu ya. Terima kasih Bang Moritz atas laporannya Bang. Selamat sore. Selamat sore Kak Molly, selamat sore Kak apa tadi? Harisha. Dan selamat sore Beda. Iya. Itu dia ya, kayak di film-film kan, betul kan aku kan. Jadi 2 orang lagi nih yang masih DPO. Jadi ya kalau misalnya kadang nih ya manusia ini ketika dia di saat terdesak mau kadang-kadang ngelakukan hal yang gila. Jadi buat Tribuners yang di daerah Tobasane bisa berhati-hati juga ya. Karena ada 2 orang ini takutnya dia mengancam nih ya untuk menyembunyikan dirinya. Kalau memang ada seperti itu, berusaha untuk melarikan diri dan meminta pertolongan nih. Jangan sampai ada kejadian kayak film-film gitu pula ya. Dari tadi sih film aja ya. Banyak nonton film. Oke. Kompak lagi. Imut banget sih. Kita ke berita yang ketiga sekaligus berita terakhir hari ini Tribuners. Nah, apa tuh Ca? Kali ini ada banjir nih Kak. Yang kayak mana nggak banjir menurutmu lah ya? Kota Medan ini hampir 2 bulan hujan terus. Dan ini sungai di Bedagai meluap dia Kak. Jadi merendam rumah. Jadi terus mengalami airnya tuh terus mengalami peningkatan yang cukup tinggi lah ya bisa dibilang ya. Apalagi curah hujan kan terus-terusan hujan terus gitu di Medan ya. Jadi Medan ini kayak kota hujan kayak Bogor jatuhnya. Ya, dingin terus. Ini aja udah mendung. Iya. Nanti malam hujan. Bentar lagi hujan kayaknya. Tadi udah hujan sih. Oh iya. Udah baru berhenti. Oh iya. Dalam ruangan aja ya, nggak tahu ya kan. Nah, airnya juga terus mengalami peningkatan sehingga merendam pekarangan sekolah yang ada di Kecamatan Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai nih. Akibat banjir yang terjadi di SMK Negeri 1 Serampah terpaksa meliburkan aktivitas belajar mengajar untuk sementara waktu. Sayang kali ya. Jadi libur orang itu kan. Siswanya sekarang merasa senang. Tapi kalau di rumah untuk banjir juga ya podo mawon kan. Sedih juga. Iya. Cuman kalau sampai sekolah libur karena banjir itu amat sangat disayangkan kan. Nah, air itu merendam halaman sekolah hingga akses menuju ruang kelas tak dapat dilalui. Banjir juga hampir memasuki ruang kelas dan ruang kepala sekolahnya nih Kak. Jadi SMK Negeri 1 ini udah hampir kali lah banjirnya. Iyalah. Kayak sungai, mau bilang sungai kali. Gitulah ya.
Nah, jadi ini ada Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Serampa, Zulham, membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan pihaknya terpaksa memulangkan siswa karena banjir yang merendam sejak hari Selasa nih, tanggal 15 November. Hari ini ya. Untuk sementara waktu, pihak sekolah akan melakukan belajar daring nih, Kak. Oh, tetap aktivitas belajar cuman dari rumah. Kak, kalau misalnya banjirnya belum mengalami penurunan, daring terus. Cuman dulu aku kan pernah juga sekolahku kan, waktu aku sekolah kan. Banjir juga nih, nggak sekolah. Cuman dia ada sistem namanya daring. Oh, libur lah ya. Memang betul-betul libur. Senang kali awak itu. Kalau corona, semenjak ada corona daring jadi inilah dia. Udah kayak gini jadi ada itu Jalan kan. keluar. Biar siswa nggak kayak kakak jadi. Iya, kayak aku ya, tahap apa kerja aku ya. Oke deh. Nah, tapi Kak, selain sekolah, terdapat juga ratusan rumah warga yang terendam air nih, Kak. Puluhan hektar sawah warga pun rusak akibat banjir yang semakin meluas. Berarti Serampa termasuk parah kali ya? Iya, banjirnya kan? Karena sungainya meluap. Tuh dia. Udah gitu hujan-hujan terus juga. Aku juga takut sebenarnya Medan juga kayak gitu kan, karena curah hujan yang termasuk tinggi kan ya. Nah, untuk itu janganlah kita buang-buang sampah sembarangan. Betul. Janganlah pohon tuh ditebang-tebang. Rugi sendiri loh nanti kalau kena banjir kayak mana coba? Kayak tuh. Ini Ada videonya, Ca. Ada videonya? Kita saksikan dulu video berikut ini, Tribuners. Sekolah di mana kita ini? Padang Ganjeng Pak, SMK. SMK berapa? SMK Negeri 1. Ah, ini kenapa masih di sini? Ini lagi mau ngapain banjir ini, Pak? Ngapain? Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk? Iya. Oh ya, udah berapa hari gini? Paling sekitar berapa? Bulan lebih. Bulan ya? 1 minggu. 1 minggu? Iya, 1 minggu. Terus sekolahnya libur atau diliburkan atau gimana? Diliburkan. Diliburkan? Iya. Ya kayak gitu. Tapi memang Seminggu katanya. sekolahnya itu parah kali, tapi jalannya tadi kayaknya enggak ya, Kak? Memang sekolahnya aja berarti Rendah harusnya mungkin. direnovasi kan. Direnovasi, perbaiki supaya tidak ada, karena Banjir-banjir berarti kan lagi. nyungsep ke bawah gitu ke Mungkin belakangnya. rendah kali sekolahnya itu. Soalnya tadi jalan besarnya itu enggak. Bahkan becek juga enggak gitu. Itulah. Gini ada reporternya nih, Ya. ada Anugrah Nasution. Halo Bang Anugrah. Selamat sore, Bang. Halo, selamat sore Kak Molly dan Lisa. Aku panggil Anugrah loh, bukan Duta Sheila on Seven. Iya. Sempat-sempatnya gombal. Bang itu gimana? Kan itulah. Bang itu gimana terkait banjirnya sekolah SMK Negeri 1 Serampa itu, dan sudah berapa lama sebenarnya? Apakah benar memang udah seminggu nih dari pernyataan siswa tadi, Bang? Baik Kak Molly dan Rizana. Memang banjir yang melanda di Kecamatan Serampa di Kabupaten Serdang Bedagai ini sudah terjadi sejak akhir Oktober kemarin ya. Oke, udah lama ya. Kemarin. Namun pada saat itu banjir hanya merendam beberapa rumah. Warga tidak sampai ke sekolah yang ada di Serampa itu. Salah satu sekolah yang ada di sana itu SMK Negeri 1 Serampa. Nah, pada sore dini hari ya, sekitar pukul 2 dini hari tadi, kemudian banjir itu mengalami peningkatan. Sejak kemarin itu sebenarnya sudah surut, kemudian semalam pagi Selasa dini hari itu kemudian air meluap lagi dari Sungai Bedagai yang tidak jauh dari lokasi titik banjir ini. Kemudian selain merendam rumah warga, kemudian juga merendam perkarangan sekolah dan hampir memasuki ruang kelas dan kepala sekolah. Tadi kita sudah berkomunikasi melalui via telepon dengan wakil kepala sekolah Bapak Habja, menyatakan kalau tadi memang mereka memulangkan siswinya atau siswanya itu karena memang tidak dapat menjalankan aktivitas belajar mengajar karena sejumlah perkarangan di sana itu
terendam banjir begitu, sehingga akses baik menuju ruang sekolah ataupun ruang kelas itu tidak bisa dilaluin. Begitu Kak Molly dan Risa. Oke, Bang, itu memang curah hujan yang tinggi kah di daerah sana atau memang karena faktor dari meluapnya sungai itu aja, Bang, makanya banjir kayak gitu? Baik Kak Molly, di sini sejauh ini ada 3 kecamatan yang terendam banjir dan sekitar 2049 rumah maksudnya yang terendam banjir di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Serampa, kemudian Kecamatan Spis-Spis dan juga Kecamatan Dolok Masihul. Nah, ini lokasi yang terparah di sini adalah lokasi yang ada di Kecamatan Serampa yang tadi menurut data BNPB itu ada 1.314 rumah warga yang terendam banjir begitu, termasuk salah satunya adalah Sekolah SMK Negeri 1 Serampa begitu. Dan memang di sini banjir sangat dipengaruhi oleh curah hujan ya. Selain curah hujan yang ada di Kecamatan Serampa, itu tentunya ada di di Dolok Masihul yang sebenarnya itu berada di hulu sungai Serge atau Serampa ini. Nah, kemudian karena memang intensitas hujan yang melanda sejumlah kecamatan ini membuat Sungai Bedage ini menjadi meluap dan sehingga kecamatan yang paling terdampak ini adalah kecamatan yang ada di Serampa. Jadi Kak Molly, selain memang curah hujan, juga memang intensitas hujan yang cukup tinggi hampir terjadi di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedage. Ini yang akhirnya juga membuat Sungai Bedage ini meluap dan membanjiri rumah. Kemudian ada areal sawah dan kemudian termasuk sekolah yang ada di Serampa ini. Begitu Kak Molly. Nah, Bang, Risha mau nanya nih, Bang. Nah, kan udah banyak nih yang kena ya, ada 2049 tadi, Bang. Ya, benar. 2049. Itu ada nggak disediakan posko nih, Bang? Bantuan ya, atau bantuan-bantuan ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir ini, Bang? Nah, untuk posko sendiri memang sudah didirikan ya sejak beberapa minggu lalu. Karena minggu lalu itu memang khususnya di Kecamatan Serampa itu memang sudah terjadi banjir begitu. Namun tidak separah hari ini sampai ada ribuan rumah yang di Kecamatan Serampa aja yang terendam banjir. Sejumlah posko sudah didirikan, Resa, itu ada di beberapa titik. Di Kecamatan Serampa ini terpantau tadi ada 5 posko yang sudah didirikan, baik itu didirikan oleh Dinas Sosial, kemudian ada BNPB, dan juga ada posko pengungsian yang sudah didirikan di Kecamatan Dolok Masihul. Karena di Dolok Masihul memang jumlahnya tidak sebanyak di Serampa, namun air cukup tinggi di sana karena memang banjir di sana itu terjadi karena jebolnya tanggul sungai, karena memang semalam curah hujan di sana itu cukup tinggi. Selain itu juga ada posko yang didirikan di Kecamatan Spis-Spis. Namun memang sejauh ini tadi pantauan kita memang tidak banyak warga yang kemudian mengungsi di posko yang ada di Kecamatan Serampa karena memang mereka lebih memilih bertahan di rumah. Namun tadi kita melihat sejumlah warga itu yang mendatangi posko itu hanya untuk berobat ya, karena memang beberapa warga di sini sudah mengeluhkan penyakit seperti gatal-gatal, kemudian juga ada penyakit demam dan batuk. Kalau di Kecamatan Dolok Masihul memang ada, tadi kita berkoordinasi dengan kecamatan yang ada di sana. Mereka mengatakan ada 117 kepala keluarga yang saat ini tengah mengungsi karena memang debit air atau ketinggian air yang merendam rumah mereka itu cukup tinggi, setinggi pinggang orang dewasa. Begitu. Bang, ini kan Abang bilang ada 3 titik yang terdampak banjir nih. Untuk sebelum-sebelumnya apakah dari 3 titik ini memang langganan banjir, Bang? Nah, ya baik Amali. Memang ada memang di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedage ini menjadi langganan banjir ya, apalagi memasuki musim penghujan khususnya di akhir-akhir tahun seperti ini. Salah satunya itu memang di Kecamatan Serampa dan di Dolok Masihul begitu. Namun Dolok Masihul, jadi karena Dolok Masihul ini berada di hulu ya, jadi kemudian ketika Dolok Masihul banjir, airnya mengalir melalui Sungai Bedage, dan kemudian kalau di Sungai Bedage meluap kemudian akan membanjiri sejumlah rumah, bahkan mencapai ribuan rumah yang ada di Kecamatan Serampa. Nah, 2 kecamatan ini Kamoli memang sangat rentan terjadi banjir ketika memang intensitas hujan itu terjadi cukup tinggi dan melanda sejumlah kecamatan pastinya.
Kemudian ada memang salah satunya itu di Kecamatan Sebamban dan Kecamatan Spis-Spis. Namun ini memang dua kecamatan yang memang langganan banjir, namun tidak sesering dua kecamatan yang tadi disebutkan, karena memang dua kecamatan ini yang lain ini memang berdekatan dengan kecamatan, contohnya salah satunya Kecamatan Sebamban itu sangat berdekatan dengan Serampa. Kemudian di Dolok Masihul itu berada seperti di Spis-Spis itu berada di hulu, di hulu sungai, karena di sana adalah kawasan perbukitan. Jadi ketika Spis-Spis dan nantinya di Dolok Masihul itu banjir, otomatis bagian bawah seperti Sebamban dan maksudnya Kecamatan Serampa ini otomatis akan mendapat banjir kiriman seperti itu, Kak Moli. Oke. Bang, dari pihak pemerintah nih, ini kan berarti kan udah sering banjir juga di dua kecamatan yang Abang sebutin tadi. Dari pihak pemerintah memang tidak ada upaya untuk pencegahan banjirnya biar tidak terjadi lagi. Abang ada nanya nggak sih ke pihak pemerintah yang terkait untuk daerah kecamatan tersebut, Bang? Nah, sampai sejauh ini memang sudah dilakukan beberapa upaya ya. Seperti yang pertama itu dilakukan oleh pemerintah atau Pemkab Kabupaten Serdang Bedagai itu dengan melakukan pengerukan di Sungai Bedagai ini. Namun memang ketika intensitas atau debit air ini cukup tinggi, memang ini tidak serta-merta menjadi solusi penanganan banjir begitu. Karena apa? Karena memang yang lokasi yang menjadi titik banjir terparah ini yang ada di Kecamatan Serampa ini memang berada di cekungan ya Kak, di cekungan yang berada titiknya itu lebih rendah daripada hulu Sungai Bedagai begitu. Jadi ketika maksudnya ketika air meluap, otomatis di kecamatan ada beberapa dusun, tepatnya ada 6 dusun yang ada di Kecamatan Serampa ini otomatis akan terendam air karena memang berada di cekungan yang lebih rendah dibanding dengan ketinggian sungai begitu. Memang sejauh ini masih itu. Kemudian ada juga upaya untuk melakukan mendirikan tanggul-tanggul ya, seperti ada di dusun 1 yang ada di Kecamatan Serampa. Mereka hari ini tidak terendam banjir lagi karena mereka itu sudah membuat atau maksudnya memperkuat lagi tanggul-tanggul yang ada di daerah pinggiran sungai, di sungai yang dekat rumahnya itu. Kemudian mereka akhirnya tadi beberapa hari ini ada 2 hari sebelum mereka tidak terendam banjir lagi karena airnya tidak masuk melalui tanggul yang sudah mereka buat. Namun sebelumnya mereka itu pada seminggu yang lalu mereka juga sama seperti yang ada di dusun 3 yang seperti dalam video itu, mereka juga terendam banjir dan menjadi langganan banjir hampir setiap tahunnya. Dan banjir di Kecamatan Serampa ini memang bisa terjadi hampir berbulan-bulan ya Kak. Seperti tahun lalu itu hampir 2 bulan itu Kecamatan Serampa itu terendam banjir. Namun memang diprediksi kemungkinan tidak sampai seburuk tahun kemarin, karena tahun kemarin itu banjir disertai dengan adanya luapan atau terjadi luapan juga di laut ya. Jadi ada pasang mati namanya, ada pasang mati. Jadi ketika pasang mati itu air laut itu meningkat sehingga air sungai itu tidak terdorong untuk kemudian dapat dialirkan ke laut. Jadi pada saat itu di 2021 kemarin ada ribuan rumah yang banjir sampai berbulan-bulan, termasuk di SMK Negeri 1 ini juga mereka kemarin sampai meliburkan aktivitas belajar mengajar hingga 2 bulan. Begitu Kak Molly. Oke. Nah Bang, lalu selain SMK Negeri 1 nih Bang, ada nggak sih sekolah lain di sana yang diliburkan juga? Tadi ada informasi dari di Kecamatan Dolok Masihul ya, ada juga tadi beberapa sekolah, ada SD juga, ada SMA yang di sana itu kemudian mereka tidak belajar juga karena perkarangan dan sampai meluas ke dalam kelas itu tidak terendam banjir dan membuat sekolah juga tadi meliburkan. Jadi ada 3 sekolah ya, dan 2 itu berada di Dolok Masihul. Dan di Dolok Masihul ini memang banjir tinggi karena memang tanggul yang jebol karena memang hujan yang terjadi pada semalam. Intensitasnya tinggi ya. Ya Allah, susahnya mencatat. Oke, terima kasih Bang Anugrah atas informasinya. Selamat sore. Selamat sore Kak Molly dan Risa.
Ya, semoga banjirnya cepat surut, mereda gitu dan ya. tadi kan udah 2 bulan juga katanya kan nggak sekolahnya diliburkan. Itu pernah yang 2 bulan. Iya, pernah 2 bulan. Jadi gitu. jangan sampai, semoga ini jangan sampai selama itu ya. Dan ada 3 kecamatan juga tadi, ada 2049 rumah yang terdampak gitu kan, kasihan. Ya, semoga cepat surut lah ya. Iya, juga curah hujannya berkurang lah ya. Karena di Medan juga hujan terus nih, dan membuat banyak orang tuh yang kurang enak badan juga akibat terus-terusan pulang kerja kena hujan. Gitu. Iya. Tapi aku mau informasiin juga nih untuk yang di video tadi tuh ya, Ca. Anak-anak siswa-siswinya itu bawa sepeda motornya ugal-ugalan, nggak pakai pengaman, itu nggak boleh dicontoh ya, Tribuners. Buat adik-adiknya mana tuh lagi nonton ini ya, kalian harus tetap memakai Mematuhi. alat pengaman nih seperti helm, jaket, jangan ugal-ugalan sampai yang belok-belok kayak gitu. Apalagi masih di Semoga bawah mamanya 17. nonton terus mamanya marahin anaknya ya. Terus gak dikasih kunci keretanya. Iya, supaya jangan bandel, nggak boleh nanti kecelakaan tuh gimana. Untung ada polisinya tadi yang bantu, apalagi jalannya tadi dilewatin truk-truk, ya Iya. ampun bahaya. Apalagi hati-hati. belum ada SIM kan kalau masih Iya, belum ada, hati-hati. Orang tuanya juga ikut aware lah ya untuk Iya. hal-hal seperti itu ya. Buat Tribuners juga aku nggak nyampein karena curah hujan tinggi untuk selalu menjaga kesehatan. Yang berkendara pakai sepeda motor mungkin sedia mantel sebelum Iya, hujan kali ya. harus akhir-akhir ini bawa aja mantel Iya. terus karena hujan terus kok. Untuk menghangatkan diri, aku mau kasih kalian rekomendasi menghangatkan diri yang paling keren nih. Ada Awi Kopi King Jantan nih. Ini kopinya bisa menghangatkan badan kalian, buat kalian apa sih, anget luar dalam. Anget luar dalam, baik ya. Apalagi pecinta kopi kayak Kak Mol ini. Nah. Ngopi terus si paling kopi 24/7 gitu ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kopi, cuman enggak juga 24/7 gitu ya. Terus juga aku mau info ini buat kalian nih yang pengen cantik banget kayak aku. Aku cantik gak sih? Enggak Cantik ya? dong. Ya Allah. Ya mama aku bilang aku cantik sih ya. Jadi pokoknya buat kalian yang kepengen cantik nih, kalian bisa LS, kalian bisa nail art, cat rambut, make up, apapun itulah, kalian bisa langsung komunikasikan, tanya-tanya sama dia, tanya harga di winart_CLR. Kalian bisa langsung booking dia tanggalnya, harganya berapa, tanyain, dan dia home service, Ca. Wah, bisa ke rumah. Keren banget. Nah, ya tuh. buat para Tribuners sekalian juga yang pengen nyari referensi tempat liburan atau tempat ngopi-ngopi cantik, kafe-kafe baru di Medan, kalian bisa kunjungi YouTube, Instagram ataupun TikTok-nya Tribun Medan Explore, karena di sana bakalan ngasih tempat-tempat rekomendasi yang keren-keren parah nih. Pastinya tidak ketinggalan zaman, ya Iya. nggak sih? Terus juga buat kalian nih yang kepengen mencari informasi terlengkap, terup-to-date, teraktual, kalian bisa langsung cek aja di website kita, ada di www.medan.tribunnews.com. Atau bisa kunjungin media sosialnya, ada di Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snack video juga ada. Dan banyak pokoknya media sosial, kalian klik Tribun Medan yang ada verifikasi, itu berarti kita yang asli. Iya. Ya kan? Jangan Oke, lupa Tribuners. Tribuners untuk selalu saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di YouTube dan Facebook Tribun Medan. Oke, kalau gitu aku Molly. Aku Iza dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Medan.